Halo, salam dan bahagia. Saya Gregorius Minda dari Padepokan 36. Kali ini saya akan menjelaskan kepada kita semua tentang cara mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman secara alami tanpa menggunakan bahan-bahan kimia. Adapun tujuan daripada pembuatan video ini adalah untuk memberikan penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat, kepada kita semua yang menonton video ini tentang bagaimana cara mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman kita yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan jenis-jenis pengendalian hama. Yang pertama itu pengendalian hama secara kimia, yaitu pengendalian hama dengan menggunakan zat-zat atau pestisida kimia. Kemudian yang kedua itu kita menggunakan pengendalian hama dengan cara mekanis. Misalnya kita melihat di tanaman kita ada kutu daun atau hama-hama lainnya, kita bisa mengambil kemudian kita matikan. Yang ketiga itu pengendalian secara biologi, yaitu dengan misalnya memasukkan musuh alami. Misalnya di lahan sawah kita ada hama tikus, kemudian kita masukkan musuh alaminya itu seperti ular. Jadi secara umum ada 3 jenis pengendalian hama. Yang pertama itu pengendalian hama secara kimia, kemudian yang kedua itu pengendalian hama secara biologi, dan yang ketiga itu pengendalian hama secara mekanis. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang berikut mengenai manfaat dari kita mengendalikan hama atau penyakit secara biologi dan mekanis. Yang pertama, jika kita menggunakan metode ini, kedua metode tersebut dalam mengendalikan hama maupun penyakit di tanaman atau di lahan kita, maka lingkungan tempat tumbuh tanaman tidak akan tercemar dan keberlanjutan dari lingkungan itu bisa dijaga dan dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Kemudian manfaat lain yang diperoleh jika kita mengendalikan hama dengan metode mekanis dan alami, maka tanaman kita tidak terkontaminasi dengan zat-zat kimia yang berbahaya baik bagi lingkungan maupun bagi kesehatan manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kelemahan dan kelebihan pada pengendalian hama pada tanaman secara alami. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu pengendalian hama. Keunggulannya itu seperti apa sih? Yang pertama itu keunggulan pada kita menggunakan metode pengendalian hama secara alami, yaitu satu, murah, secara biaya dia murah, kemudian tidak terdampak pada lingkungan, dan yang ketiga produk yang dihasilkan itu tidak berefek samping terhadap kesehatan manusia, karena dengan pengendalian hama secara alami, maka produk-produk yang dijualkan di pasaran itu tidak terkontaminasi oleh zat-zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Kemudian kelemahannya itu yang pertama SDM petani, kemudian yang kedua itu belum ada perhatian serius dari pemerintah, dan yang ketiga itu penyuluh pertanian yang belum memasyarakatkan bagaimana pengendalian hama yang secara alami. Untuk mengatasi kelemahan ini perlu adanya integrasi dari berbagai stakeholder, akademisi, peneliti, penyuluh, dan petani itu sendiri untuk mewujudkan bagaimana pertanian yang ramah lingkungan, yang memanfaatkan musuh alami dalam pengendalian hama atau penyakit yang ada di lahan. Baik, kesimpulan dari video kali ini adalah bagaimana kita mengendalikan hama yang ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan manusia, sehingga lingkungan yang terjaga dapat dimanfaatkan
oleh generasi-generasi yang akan datang, serta bisa memberikan hasil yang lebih meningkat lagi bagi tanaman yang kita budidayakan. Dengan menggunakan metode-metode seperti ini, maka kita ikut mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai pengendalian hama pada tanaman secara alami. Terima kasih, salam dan bahagia. Panda. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies.